Shalom semua, perkenalkan saya Ibu NN. Usia saya 37 tahun dan saya sudah menikah selama 10 tahun. Saya berpacaran dengan suami saya tuh 9 tahun karena beda keyakinan, dia seorang muslim. Jadi total waktu kebersamaan kami adalah 19 tahun. Yang mana saya pikir saya udah sangat mengenal suami saya dan begitu pula sebaliknya. Kami diberkati di gereja. Waktu itu almarhum ibu saya yang mengusahakan supaya ada pendeta yang mau memberkati dan mengurus surat-surat catatan sipilnya sampai beres. Pada bulan Maret tahun 2020, saya mendapati suami saya telah menikah siri dengan wanita lain. Waktu itu saya melihat ada chatnya di HP dan saya tanya itu siapa. Lalu suami saya langsung ngaku bahwa dia udah nikah siri dengan wanita lain. Di situ tuh dunia saya udah terasa runtuh banget. Karena pada saat itu almarhum mama juga sedang terbaring di rumah sakit. Karena sakit kanker udah 3 tahun lamanya. Saat itu saya benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Karena walau saya udah Kristen dari lahir, tapi saya tuh belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ada di pikiran saya waktu itu ya cuman bercerai. Tapi waktu itu suami saya gak mau. Dan suami saya bilang bahwa akan memperlakukan saya dengan wanita tobat ya seadil-adilnya. Ibu mertua saya juga orang yang sangat menentang perceraian walau ibu adalah seorang muslim. Tapi beliau tuh bisa pegang teguh kebenaran dan dia gak suka orang ketiga karena menurut dia itu merusak. Oke, akhirnya saya mengalah. Awalnya tuh saya bertahan hanya karena gak enak sama ibu mertua saya. Karena ibu mertua saya adalah orang yang membantu almarhum mama saya selama sakit. Jadi ibu yang ngurus kurang lebih karena saya sibuk bekerja. Tapi sekarang saya tahu saya harus bertahan itu karena saya akan membiarkan Tuhan Yesus yang menang. Amin. Setahun pertama adalah setahun penderitaan saya dari 2020 ke 2021 ya ibu-ibu. Itu saya sangat terpuruk. Saya selalu hitung-hitungan, saya maunya suami lebih banyak spending waktu sama saya daripada sama yang di sana. Ya nggak hanya itu, saya juga berusaha narik suami kembali kepada saya dengan segala kemampuan saya. Dan saya nggak melibatkan Tuhan di dalamnya. Pokoknya kalau saya tahu mereka lagi jalan-jalan, saya juga planning hal yang sama. Setiap saya tahu mereka nginep di hotel mewah, saya juga minta hotel yang setara walau nggak sama. Dan sampai suatu hari di pertengahan tahun, saya nemuin khotbah Bu Eli di YouTube. Saya tuh sangat tertarik ya dengan kisah hidup Bu Eli. Karena menurut saya secara hitung-hitungan di atas kertas, karena waktu itu saya lagi hitung-hitungan banget ya. Nggak ada ruginya buat Bu Eli untuk tinggalin Pak Nyoto. Dan saya tahu Tuhan tuh yang bawa saya sampai ke khotbah tersebut karena Tuhan punya rencana luar biasa atas hidup saya. Amin. Sampai pada akhirnya ketika saya dan suami sedang jalanin program hamil, saya tahu bahwa wanita tobat itu hamil. Udah, pokoknya saya tuh angkat tangan banget sama Tuhan. Dan waktu itu saya nggak ada hasrat untuk nerusin programnya lagi karena saya tahu suami saya pasti repot kalau ngurusin 2 orang hamil, melahirkan, dan waktu itu kan zaman COVID yang lagi kencang-kencangnya. Bener-bener deh. Udah saya bener-bener angkat tangan waktu itu. Jadi di mata dunia tuh saya udah pasti kalah. Wanita tobat tuh punya anak, saya belum. Apalagi mereka sama-sama muslim. Seakan tuh jalan udah tertutup buat saya nggak ada menang-menangnya kalau dibanding-bandingin. Tapi sekali lagi, saya mau belajar. Setiap ajaran yang Bu Eli ajarkan, saya praktekkan walau dengan air mata, susah payah. Tapi saya yakin Tuhan tuh pasti tolong saya. Gak mungkin enggak. 2 tahun berlalu, sejak saya tahu suami saya punya wanita lain, saya ikut retret di Bali. Di hari pertama, pada saat altar call, saya tidak maju, tapi saya diam di tempat, dan saya mendengar suara Tuhan berkata sama saya, "Kau harus bawa dia bertemu aku." Saat itu tuh saya cuma bisa nangis,
cuman bisa bales, ya ampun Tuhan, berat amat. Ini mah masih lama, apalagi dia udah punya anak, apalagi di sana sama-sama muslim. Ini kayaknya kalau bawa ketemu engkau tuh masih lama deh, masih 2, 3, 5 tahun lagi, nggak tahu, nggak kebayang kapan. Saya tuh nangis gitu dalam hati. Bener-bener nggak kebayang karena selama ini suami saya kalau nganterin saya gereja pun itu hanya nunggu di kafe mana di gereja itu atau nunggu di mana gitu. Saya bener-bener nggak punya bayangan sama sekali, gelap waktu itu ketika saya dengar Tuhan berbicara kayak gitu sama saya. Tapi percayalah, setiap ketaatan itu selalu ada balasannya. Saya imani apa yang saya dengar dan saya percaya. Dan saya pegang betul bahwa every promises of God is mine. Dan bulan lalu, waktu itu saya dapat ujian lagi. Dan kalau kata Bugam sama Ci Ailing itu untuk naik level. Dan itu benar. Saya berhasil ngelewatin ujian itu dengan baik dan berespon benar. Ada dukungan doa dari Bugam dan teman-teman dan semuanya. Dan tentunya saya percaya itu semua kasih karunia. Tuhan jamah hati suami saya. Sampai suami saya tuh punya keinginan untuk ketemu Bugem. Suami saya tuh heran. Kenapa saya bertahan? Ngapain saya masih di rumah? Suami saya juga sempat bilang, ya udah pisah aja, ngapain sih masih kayak gini. Dan ketika saya bercerita tentang kisah hidup Bu Eli, dan kebetulan memang dia suka nggak sengaja mendengar khotbah Bu Eli, tiba-tiba dia bilang, saya mau ketemu Bu Eli. Itu saya dalam hati sukacitanya luar biasa ya. Nggak menyangka bahwa itu adalah jawaban yang dikasih suami saya di tengah-tengah kami sedang berdebat. Di tengah-tengah dia sedang bilang, kenapa nggak pisah aja, kalau kamu nggak bisa pergi ya udah saya yang pergi. Tapi di tengah-tengah pembicaraan itu dia bisa bilang, saya mau ketemu Bu Eli. Itu kalau bukan Tuhan yang jamah dia siapa lagi gitu kan. Karena suami saya waktu itu sangat bingung, ada saran-saran dari keluarga bahwa sebaiknya dia menceraikan saya dan sebagainya. Apalagi dia sudah punya anak di sana. Dia tuh di persimpangan dan saya kagumnya sama Tuhan itu. Di saat suami saya di persimpangan, orang yang mau dia temui untuk bertanya adalah Bu Eli. Padahal bapak itu punya seperti guru ustadz gitu, tapi dia nggak bertanya ke sana, dia bertanya ke Bu Eli. Dan walau hanya bertemu sejam, saya sangat kagum bagaimana Tuhan berperkara dalam pertemuan tersebut. Bu Eli tuh sama sekali nggak ngehakimin setiap perbuatan suami saya, dan suami saya juga bisa nurut gitu dengerin perkataan Bugem dari awal sampai akhir. Sampai-sampai tuh suami saya jadi yang curhat ke Bugem yang saya baru dengerin juga gitu. Yang suami saya nggak ngomongin ke saya, malah dia omongin hari itu ke Bu Eli. Saya kaget gitu ya, dia bisa seterbuka itu sama Bu Eli. Yang bisa saya simpulkan ya, penerimaan itu jalan yang dicari setiap orang berdosa ya. Dan step ini tuh udah dialami sama suami saya, puji Tuhan. Dan saya percaya besok suami saya tuh nggak hanya tertarik dengan kisah hidup dan ajaran Bu Eli, tapi dia akan tertarik dengan semua yang Yesus ajarkan sama kita semua. Amin. Dan saya mau bilang juga, nggak ada yang nggak mungkin. Kita nggak perlu banding-bandingin hidup kita dengan wanita tobat. Satu, itu nggak ada gunanya. Dan dua, itu bukan level kita, bukan maksud sombong, tapi kita sudah harus memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara-perkara dunia kayak gini. Kita tuh cukup fokus sama Tuhan aja, and then let God do the rest. Itu aja kesaksian saya yang bisa saya ceritain. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya ya, Tuhan pakai setiap kita nanti untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Ya, untuk pasangan hidup kita juga, untuk orang-orang yang kita kasihi. Puji nama Tuhan. Sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN, silakan dibuka mute-nya Ibu NN. Shalom. Shalom Pak Fran. Waduh, semangat sekali ini ya. Haleluya. Terakhir kita ketemu di retret berarti ya. Puji nama Tuhan. Baik. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian Anda, bagaimana Anda hari-hari ini sedang bersukacita, bagaimana Tuhan mulai pelan-pelan
memperlihatkan ya caranya yang ajaib Yes. itu di dalam kehidupan Anda dan keluarga. Nah, Yes. pertanyaan saya ya kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Pertanyaan saya adalah selain Anda mungkin ya tadi mengalami perjumpaan dengan Ibu Eli begitu untuk bisa mengikuti khotbah-khotbahnya yang menguatkan, mungkin ada pengalaman spiritual tersendiri yang lain juga mungkin yang pernah Anda alami, bisa disampaikan? Pengalaman spiritual lain ya, sebenarnya banyak sih. Ya. Dari mungkin kadang saya kalau cuman walaupun event tuh hanya mendengarkan live question and answer, tapi di situ saya sering banget dengar Tuhan berbicara tuh ya. Banyak banget. Kayak kemarin salah satu yang hampir saya stres juga gitu ya. Suami saya tuh minta surat persetujuan karena dia kan pegawai negeri. Jadi dia kalau ketahuan sama kesatuannya bisa dipecat, penjara dan sebagainya. Dia minta surat pengakuan dari saya bahwa saya mengakui untuk pernikahan siri tersebut. Itu saya jatuhnya tuh luar biasa. Kok sampai dibawa ke titik ini. Tapi saya ngedengerin waktu itu salah satu pastor dan mendapat rema, dia bilang, kalaupun kamu jatuh, kita anak-anak Tuhan, kalaupun jatuh, tetap jatuh di dalam kasih karunia kok. Jangan takut kok gitu. Itu saya, oke. Saya pegang itu. Tapi at the end of the day, surat itu sampai sekarang gak nyampe juga ke saya. Itu sih luar biasanya Tuhan berperkara dalam hidup saya. Yang baru-baru ini. Oke. Jadi sampai hari ini surat itu belum datang sama sekali ya. Enggak, puji Tuhan batal kalau kata Bugem. Amin. Batal dalam nama Tuhan Yesus ya, begitu ya. Yes. Haleluya. Dan gak usah diingat-ingat lagi. Haleluya. Yes. Baik, ya. Dari pernikahan Anda belum dikaruniai anak ya sampai hari ini. Apakah Ya, itu betul. apakah itu yang menjadi penyebab suami itu kawin siri begitu? Enggak, saya dulu saya kuliah bareng sama suami dan saya lulus duluan, saya kerja duluan, saya bisa cari uang duluan dan intinya saya sukses duluan lah. Dan pada umumnya wanita saya ini menjadi sombong dan ya nggak tunduk sih, nanduk seperti itu. Ngaku ya Iya, berarti ya, ngaku. diaku ya. Suka nanduk ya karena pegang duit banyak, punya jabatan tinggi, sok jadinya begitu ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya suami nggak pernah ngomong juga kalau tentang anak itu, nggak pernah ngomong. Sekali dua kali pernah bicara, tapi memang dia sudah sangat-sangat menjaga perasaan saya ya belakangan setahun terakhir lah. Berusaha untuk nggak nyinggung, lalu angkat telepon pun di luar, nggak di depan saya, seperti itu. Benar-benar udah respect. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Yes. Walaupun sampai hari ini proses masih terus berjalan, tapi saya melihat dari hari ke hari, dari pertemuan kita beberapa waktu lalu, kemudian pada saat retreat juga begitu ya, saya melihat bahwa sudah banyak sekali perubahan. Jadi kamu percaya banget ya, Tuhan pakai suamimu untuk merubah kamu yang sok tadi begitu ya. Betul sekali. Kalau nggak lewat suami saya ya lewat siapa lagi, kan hanya orang terdekat yang bisa nyakitin kita ya. Nyakitin dan nyenengin dong ya, nyenengin juga ya. Ya pasti. Ya, dan saya melihat bahwa kamu pun sekarang lebih enjoy hidupnya begitu ya. Ya betul. Saya benar-benar menikmati berjalan bersama Tuhan ya. Ternyata seperti ini rasanya. Walau benar roller coaster, saya lagi adem-adem, tiba-tiba diminta surat kayak gitu. Tapi it's always ada hadiah di ujung sana menanti. Kalau misalnya kita bisa ngelewatin ujian tuh, saya percaya banget. Oke. Ini semua keluarga sudah tahu semua ya, keluarga besar ya? Keluarga kecil sih, jadi cuman orang tua, adik, kakak gitu ya. Oh. Kalau yang sampai tahu. keluarga besar yang banget sih enggak. Oke. Ya, dan suami pernah bawa anaknya ketemu dengan kamu gitu, nggak pernah? Enggak.
Enggak ya, dia sangat menghormati itu ya supaya kamu nggak Iya, tambah betul. tersakiti begitu ya. Luar biasa ya. Iya. Ada sisi baiknya juga ya ternyata ya. Sebenarnya baik memang, baik. Kalau kata Sebenarnya Dugem baik. baik gitu. Iya, saya lihat fotonya juga kelihatannya orang baik ya. Makanya ini mungkin ya karena ulahmu juga ya dia jadi berubah. Oke, baik. Baik, saya percaya bahwa semua juga yang mendengar juga merasa sangat diberkati dengan kesaksian ini, dengan tanya jawab ini, karena Amin. seperti yang tadi disampaikan, Tuhan bisa pakai pasangan kita untuk mengkoreksi hidup kita ya, dan Yes. itu diaminkan oleh Ibu NN, dan kita percaya ke depannya Bu NN akan terus makin dipulihkan dan Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat buat dia dan suaminya. Oke. Amin. Terima kasih Bu NN, sampai ketemu lagi ya dimanapun ya, dimanapun ya. Iya. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Ya, God bless. Terima Iya. kasih Pada Victory. Ya, sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya.